Тамара, я хотела тебе сказать. Да все, я уже здесь, я паркуюсь. Беги! Priet, yang artinya hello para sosmeder masih duduk santai di kamar sambil garuk-garuk pelangkakan. Film kali ini bergenre misteri dan kriminal yang menceritakan seorang fotografer cantik mencari dalang pembunuh pacarnya. Tanpa basa-basi baskom, sediakan minuman sambil ditemani kacang berbulu hitam. Tahu meren kacang berbulu hitam? 6 bulan sebelumnya, film memperlihatkan para pengusaha menghadiri lelangan lukisan abad 19 buatan Edvard Fredrik Petersen, orang Belanda. Pengusaha yang mendapatkan ialah Tuan Prom. Maaf ya jika film ini banyak flashbacknya nanti. Продано. Русский господин Ворм. Взял 7 по цене, как за 5. Века. Полотно было недавно отреставрировано, подарил своему американскому коллеге. Недоступен. Оставьте сообщение после звукового сигнала. Пожалуйста, сделайте чуть потише. Berganti pada perempuan cantik bernama Sasha pergi ke apartemen pacarnya. Ia kaget lihat ruangan berantakan dan pacarnya yang bernama Andre Yusa tewas. Kita flashback dulu para sosmeder. Mereka pertama kali bertemu di sebuah museum lukisan bersejarah. Waktu itu Andre dengan genit menggoda Sasha. Что скажете? Потом вы же не хотите, чтобы эти картины на фотографиях? На работе у меня обе руки должны быть свободны. Это искусство, свободное от конъюнктуры рынка. Saat diinterogasi, Sasha menceritakan semuanya tentang Andre dari awal sampai akhir dan ada orang yang mencurigakan ketika dia akan ke tempat Andre Yusa. Tak lama, seorang penyidik memberikan tas berisi uang. Polisi pun mulai curiga jika Andre itu dibunuh oleh orang yang iri padanya. Sebab Andre adalah seorang pelukis terkenal di daerah situ. Одного точно дам. Это лица и острый черт. Saat sedang cekcok, Sasha melihat polisi itu bicara dengan orang yang ia curigai waktu itu. Sasha pun kabur hingga dikejar polisi dan orang itu, karena mereka belum sepenuhnya dapat informasi dari Sasha. Где она? Di apartemen, Sasha sedang ngecek surel masuk dan flashback lagi saat ia dijima oleh Andre. Ngenah. Можно тебя поцеловать? Tak lama ia merasa ada seseorang masuk. Dengan gercep Sasha pergi. Tiba-tiba telepon masuk dari orang yang tak dikenal, lalu orang itu menanyakan keberadaan Sasha. Sasha sedikit menantang jika dia tak takut pada mereka dan langsung membuang ponselnya. Paginya Sasha menghubungi toko temannya yang bernama Misa,
Namun asisten Misa mengatakan jika Misa sudah lama tidak ke toko. Саша, а ты когда-нибудь видела его на работе? Цвет, ты золото. Film pun flashback lagi dan memperlihatkan teman Sasha dan Andre. Orang ini bernama Tamara dan Jujep yang sedang menggoda Sasha dihampiri oleh Misa. Светит тебе. В отличие от тебя, я давно с этим человек неплохой. На самом деле он гораздо будет приставать, скажи мне. Хорошо. На самом деле он человек... Berganti lagi pada Sasha menunggu kereta untuk menemui Misa. Ia rada panik karena takut diciduk polisi. Tiba-tiba Misa datang memeluk Sasha sebab ia sudah tahu jika Andre sudah meninggal. Bersamaan dengan itu pula, beberapa orang turun dari mobil menuju stasiun untuk mencari Sasha. Tiba-tiba, Скажи мне, что ты испугался. Да. А мы здесь мою тетю встречаем. Старлей обознался, не она это была. Да ни хрена ты не понял. di kereta, Misa menceritakan semasa kuliah bersama Andre. Andre itu seorang mahasiswa yang berbakat dalam seni melukis. Lalu Sasha menunjukkan gambar pada Misa yang dibuat oleh Andre. Он ничего не объяснял? Terlihat Sasha masuk ke apartemen Andre dan memfoto-foto lukisan miliknya, lalu pergi lagi. Berganti pada Polkop, orang yang selalu mengejar Sasha. Asistennya dapat informasi tentang Sasha, yang dimana Sasha hidup sebatang kara dan besar di panti asuhan. Братьев, сестер нет, мать у меня... Не Юра. А что суть простая? Снимай всякую хрень. Di sisi lain, Sasha sedang ngopi di sebuah kafe. Tiba-tiba ia memutar pikirannya untuk memecahkan makna dari lukisan Andre. Lukisan itu disusun sama seperti kode QR. Ia scan dan ternyata QR itu berisi situs web milik Andre yang menyimpan lukisan-lukisan abad 19 milik Edvard Fredrik Petersen. Namun, Sasha masih belum paham apa maksud semua ini. Setelah Sasha pergi dari kafe tersebut, Polkop dan anak buahnya menunjukkan foto Sasha pada penjaga kafe itu dan langsung memeriksa setiap jaringan wifi yang digunakan oleh para pengunjung. Kali aja dia bisa menemukan secercah informasi tentang Andre Yusa. Di perpustakaan, Sasha bertanya pada guru perihal gambar lukisan di situs web Andre Yusa. Jawabnya simpel Nona Natali. Jika lukisan ini dibuat oleh Edvard Petersen abad 19, namun ia masih ragu dengan keaslian lukisan tersebut. Bersamaan dengan itu, Polkop dapat info jika Sasha bisa membuka situs itu yang kini terkunci. Dengan cepat ia minta bantuan ke ahli IT, tak perlu waktu lama, akhirnya kebuka juga, tapi mereka masih bingung dengan isinya lukisan semua. Malamnya Sasha menemui Tamara, namun Tamara sedikit sensi padanya sebab selama 2 tahun ia tak ada kabar sampai katanya dicari-cari Interpol. Sasha menceritakan kronologi kenapa mereka mencarinya, karena dia takut ada orang jahat yang sembunyi di sana. Terlihat Sasha menemui Jujep yang sedang asik ditemani para pecun. Ia bercerita tentang Andre yang sudah mati. Mendengar hal itu, Jujep langsung menghubungi Philip, namun tak ada jawaban. Jujep ambisius ingin terkenal dengan karya orang lain.
Ternyata ia berencana untuk mereplika lukisan bersejarah itu dan menjualnya dengan harga tinggi. Namun, Sasha diminta pergi oleh Jujeb. Seketika Sasha melihat orang yang mencurigakan. Tiba-tiba iya, Jujeb yang sedang tebleng pun meninggal. Modar. Sebelum lanjut ke alur ceritanya lagi, jangan lupa like, comment, share, dan subrek-nya. Intro. Paginya Sasha mencari alamat Philip sambil sesekali melihat lukisan. Tiba-tiba ia flashback saat pertama kali bertemu dengan Philip di apartemen Andre Yusa. Откуда такое вдохновение в последнее время? Saat tiba di tempat kerja Philip, seorang asisten mengatakan jika Tuan Philip sudah 3 hari berada di pondok tempat Pani Isan. Ngeunah. Поселок Речной, дом 18. Di perjalanan Sasha cerita pada Misa soal situs web milik Andre yang menyimpan beberapa lukisan. Misa tak mau mendengar orang-orang terdekatnya tewas mengenaskan hingga ia meminta Sasha jangan melanjutkan penyelidikan ini. Namun Sasha tidak ngagugu sebab ia ingin tahu siapa dalang di balik kematian Andre. Близкого друга. Я не хочу, чтобы с тобой что-то случилось. Дождись меня. Я сегодня уже прилечу. Саша, послушай. Sesampainya di pondok, ternyata Philip sudah mati gantung diri. Район поселок Речной, дом 18. Вылетела с трассы и перевернулась. Представитель подмосковной автоинспекции известного российского арт-дилера Александра Ковалева. Di sisi lain, Polkop yang bekerja sebagai agen rahasia negara melihat berita kematian Kopalev yang memiliki galeri lukisan. Mereka diminta untuk mencari para pembunuh Andre Yusa, Jujeb, dan Kopalev sebab para korban ialah yang bersangkutan dengan seni lukisan. Polkop bergegas mendatangi pondok Philip dan mencari informasi yang sudah pihak penyidik kumpulkan. Наша красавица опять нас опережает на шаг. Так. Udud. Meskipun rokok korkona yang cebanan. Berganti pada Sasha sedang melihat video Tuan Pom yang sedang menunjukkan lukisan bersejarah karya Rusia yang sudah diteliti oleh ahlinya, ialah Profesor Gregory. Lalu ia searching tentang lukisan Edvard Petersen. Saat membandingkan antara lukisan karya Andre Yusa dan Edvard, dari harga lukisan di situs web Andre Yusa lebih murah, sedangkan milik Edvard Petersen lebih mahal. Namun keduanya memiliki kemiripan yang hampir sama. Setelah itu Sasha menemui Prof. Gregory dan menunjukkan lukisan Andre untuk mengetahui mana yang asli, mana yang palsu. Gregory menjawab ini adalah lukisan Kiseljov yang pernah dipamerkan di galeri Kolapev. Saat diperlihatkan lukisan yang dibuat oleh Edvard Petersen, sontak Gregory murka. Kenapa dia murka? Karena ia sudah dikadali oleh Kiseljov. Ketika dibandingkan, Gregory tercengang pada lukisan asli ciptaan Edvard dari Belanda. Sangat disayangkan jika Kiseljov membuat replika lukisan itu seolah-olah itu lukisan sejarah dari Rusia demi keuntungan dirinya sendiri. Gregory khawatir apabila lukisan palsu itu sudah dibawa dia untuk dihadiahkan pada Presiden Amerika dan takut jika para ahli Amerika menemukan kepalsuan lukisan itu. Saat di luar, Sasha menceritakan perihal situs website Andre Yusa yang menyimpan beberapa lukisan kepada Misa. Lalu Sasha diminta untuk menemuinya di stasiun.
Di sisi lain, Polkop dapat info ciri-ciri mobil yang digunakan oleh Sasha. Редактором вор я. Sasha berada di basement sedang menelepon Tamara. Tiba-tiba, Ой, я даже не знаю, готовь свой хваленый. Саша. Беги! Tamara. Setelah Tamara dibedil, ia kabur dan terus dikejar. Sasha yang hendak menemui Misha bersamaan dengan orang yang mau membunuhnya, melihat polisi dan agen Polkop menangkap Misha dan Sasha. Setelah itu, Polkop yang dianggap sebagai penjahat oleh Sasha adalah seorang agen Federal Service Rusia. Ia menanyakan tentang Kovalev yang membeli lukisan di pelelangan ilegal dan menyuruh Jujeb untuk merubah beberapa bentuk dari lukisan yang dibeli. Dan Kovalev mencari legalitas dan kredibilitas pada Profesor Grigori agar semua lukisan yang ia beli terpercaya oleh pihak tertentu. Namun, sangat disayangkan, lukisan yang hendak dihadiahkan itu adalah lukisan palsu. Terdengar oleh bos Polkop, langsung saja ia dihubungkan ke daerah Kremlin. Kemudian Sasha pulang bersama asisten yang akan menjaganya. Setelah itu, Moskow diminta oleh Polkop untuk menjalankan rencananya. Lah, kan si Moskow orang yang hendak membunuh Sasha. Terus, apakah Polkop berencana menghabisi Sasha? Lanjut. Территория норма? Территория норма. Di apartemen Sasha, datanglah Moskow membekuk orang yang menjaga Sasha. Lalu Polkop menghubunginya jika sudah melaksanakan tugas, dia harus mengambil lukisan di Prop Grigori. Завтра организуй, чтобы кто-нибудь из ребят забрал картину. 18. Топорова с картины Киселева в контору. Setelah Moskow tergeletak, Misha menghampiri Sasha dan menembak Moskow yang masih hidup. Ternyata semua kejadian ini adalah salah Misha. Awal mulanya dia sudah menjalankan bisnis jual beli lukisan bersama orang-orang yang sudah ia bunuh. Dimulai dari keserakahan Jujeb membuat lukisan palsu yang dijual dengan harga $1 juta, namun semuanya gagal karena kecerobohannya. Karena panik takut ketahuan oleh pihak manapun, Misha membunuh satu persatu dari mereka. Ya begitulah kalau bisnis ilegal. Алчность и глупость, человеческий стыд. То, что все по-честному. Им просто... Знаешь, в принципе, все получили в жизни во что-то играл. В абстракцию, в любовь. Когда появляется зеленый... Saat ia menodongkan senjata pada Sasha yang selalu ikut campur, tiba-tiba Misha tewas di tangan Molkov. Sasha masih bertanya-tanya kenapa ia bisa tahu Misha itu dalangnya. Ternyata Polkop sudah mencium bau kejahatan dari Moskow. Sasha pun berterima kasih pada Polkop. Tak lama berita muncul dari radio Amerika perihal lukisan asa Rusia hilang dicuri orang. Ending film memperlihatkan Sasha mengemplung sambil melukis. Mengerikan tapi enak. Nah.
Terima kasih para sosmedari yang sudah menyaksikan film kali ini, yang dimana plot twist yang disuguhkan sangat mengejutkan saya. Dan saya juga tak menyangka jika antagonisnya ialah Misa, sahabat Sasa sendiri. Sekian dari saya dan saksikan alur cerita selanjutnya. Ngacang!